Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Teguh sebagai penulis buku Eksplorasi Indonesia melalui Benda Philately. Ya, buku ini dicetak dalam dua versi, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini buku baru saya launching, menampilkan perangko dan benda-benda Philately Indonesia dari tahun 1948 sampai Agustus 2020 kemarin. Ya, termasuk perangko pertama di Indonesia 1864. Oke, buku ini dilengkapi dengan dashbox ya seperti ini ya. Jadi lebih enak untuk disimpan. Ya, kita lihat ya bagian atas itu ada gambar juga. Bagian sini pun bergambar dan bagian sini pun bergambar. Ya, oke. Ya, kita langsung ke tentang buku. Ya, di buku ini ada dua pembatas buku ya, warna merah putih menandakan bendera Indonesia, karena buku ini saya dedikasikan untuk memperingati 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Selain itu, di sini dilihat ada pita. Ya, jika kita tarik, nah seperti ini. Ini merupakan suatu pembatas buku yang tidak akan pernah hilang. Ya, oke. Ya, ini buku saya tentang versi Inggrisnya dan ini versi Indonesia. Kita lihat di ISBN untuk versi Indonesia belakangnya 59. Kalau yang versi Inggris ISBN-nya 04. Jadi ini dua ISBN yang berbeda. Oke, kita langsung lihat ke halaman isi ya. Seperti ini covernya. Lalu kita buka halaman pertama. Nah, di halaman sini kita lihat ya, ada disclaimer ukuran perangko tidak 100%. Saya hanya menggunakan 90%. Lalu disclaimer mengenai kemungkinan adanya perbedaan warna, itu sangat dimungkinkan. Oke, ini merupakan cetakan pertama ya di September kemarin, namun issued di Oktober ini. Nah, sekarang kita lihat daftar isinya. Ada kata pengantar dari Pak Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR. Lalu ada dari Bapak Gilarsi selaku Dirut Pos sebelum tanggal 24 September kemarin beliau diganti. Terus ada petinggi-petinggi Philately di internasional. Ada Tai Peng Hian, ada Bernard Bestan sebagai Ketua VIP, Prakop sebagai Ketua FIAP, Peter Sohadok sebagai Ketua Komisi Tematik VIP. Lalu ada Muhammad Jafait, ada Ketua Literatur VIP. Dan kemudian untuk petinggi Indonesianya ada dari Pak Suyono sebagai FIAP Exco member. Terus ada Bapak Yudo sebagai Ketua PFI Banten dan Bapak Cahyana sebagai pendiri Ecofilab atau penggagas Ecofilab. Nah, mungkin ada yang bertanya, kenapa sambutan dari Ketua Umum PPPFI Bapak Fadlison tidak ada? Karena saya sudah kirimkan ke beliau, namun sampai saat ini saya tidak menerima respon sama sekali. Oke, kita mulai masuk ke bagian isi. Bab 1 ini kita menceritakan tentang Indonesia. Apapun yang berkaitan Indonesia saya ceritakan di sini, termasuk ada cerita tentang 4 pilar. Yang kedua mengenai proses kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga mengenai pahlawan nasional, pahlawan-pahlawan Indonesia. Ya. Yang keempat ini bicara tentang kelembagaan Indonesia. Dan yang kelima ini bicara tentang penyelenggaraan pameran VIP, penyelenggaraan pameran Philately yang diadakan di Indonesia. Sedangkan bab 6 ini bicara tentang badan hukum, badan usaha milik negara, instansi dan sebagainya yang dimiliki oleh negara. Bab 7 bicara tentang kekayaan alam Indonesia termasuk flora ya. Bab 8 bicara tentang kekayaan fauna Indonesia. Bab 9-nya bicara tentang kebudayaan Indonesia, macam-macam ya. Bab 10 ini saya singgung mengenai bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Bab 11 bicara tentang toleransi sebagai wujud Bhinneka Tunggal Ika. Bab 12-nya ini mengenai pembangunan fisik Indonesia. Ya, jika di periode Orde Baru ada disebut pelita, nanti semua disinggung di perencanaan pembangunan. Lalu bab 13
Ini bicara tentang pendidikan anak. Bab 14 mengenai bagaimana kita menumbuhkan kesadaran anak, karena anak-anak itu merupakan suatu generasi muda, generasi selanjutnya, sehingga bukan hanya pendidikan, namun mereka dituntut juga untuk awareness-nya. Dan poin 15 atau bab 15 ini bicara mengenai perkembangan Provinsi Indonesia. Mungkin guru sejarah pun tidak akan banyak mengetahui tentang hal ini. Ya, di sini disinggung mengenai perubahan dari 8 provinsi sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus 45, ya, kemudian menjadi 34 provinsi di tahun 2012. Ini perubahannya. Lalu di bab 16 ini saya bicara semua per provinsinya 34. Nanti saya akan singgung salah satu contohnya. Di bab 17 ini bicara tentang keterlibatan Indonesia di kancah internasional. Bab 18 berbicara mengenai hubungan dengan mancanegara, termasuk pameran yang ada diselenggarakan di luar negeri. Dan bab 19 ini bicara tentang olahraga. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Suyono dan PT Telkom Indonesia yang telah melakukan bantuan atau pensponsoran buku ini. Dapat Anda lihat juga bahwa daftar pustaka yang saya masukkan itu ada yang sumbernya dari buku dan dari website, yang mana ketika penyusunan ini saya selalu merefer ke buku atau ke website. Oke? Oke, di tiap bab itu ada seperti ini, ya. Kalau kita lihat jumlah gigi sebelah kanan dan kiri ini berjumlah 17, menandakan tanggal 17 adalah kemerdekaan Indonesia, dan sebelah atas dan bawah ini memiliki jumlah total 8, menandakan bulan Agustus, sehingga 17 dan Agustus. Nah, kenapa di tiap ini juga ada merupakan merah dan putih? Ini merupakan warna bendera Indonesia. Oke, seperti yang tadi saya bicara di awal, tiap provinsi. Untuk ini saya ambil Banten. Kenapa? Saya berasal dari Provinsi Banten, ya, di mana Indonesia saat ini harinya memiliki 4 juri secara VIP, dan saya salah satunya dari Indonesia. Nah, di tiap halaman itu disinggung mengenai peta Provinsi Banten seperti ini. Kecil sekali Banten di Indonesia. Lalu sebelah sini ya, itu bicara mengenai bangunan khas yang ini, ya. Lalu ada lambang Provinsi Banten. Di sebelah sini fauna dan flora khas identitas provinsinya, dan ini bicara tentang Tanjung Lesung, cerita rakyatnya. Oke, saya sebagai penulis, ya, Indonesia saat ini hanya memiliki 5 juri VIP, ya, dan hanya baru 4 yang mengikuti akademi atau juri fellow, yang saat ini hanya ada 200 juri di di dunia, dan Indonesia baru ada 4, dan saya termasuk salah satunya di juri tematik. Nah, sekarang kita lihat sekilas saja apa saja yang ada di dalam buku saya, ya. Nah, seperti ini, ya. Sebagai gambaran, semua memiliki jalan ceritanya, dan saya yakin pembaca akan mendapatkan banyak sekali informasi yang berkaitan dengan Indonesia. Dan saya coba ambil salah satu halaman yang menceritakan yang tadi saya bicara mengenai perjalanan provinsi di Indonesia. Nah, seperti ini. Misalnya, per tanggal 10 September 69, Indonesia memiliki 26 provinsi. Penjelasannya apa? Inilah provinsi yang ada di Indonesia di periode 10 September 69. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada para pembaca. Selamat menikmati buku ini. Ya, buku ini bisa diperoleh langsung kepada saya. Ya, tidak diperjualbelikan via Gramedia atau toko buku yang lain, namun nanti akan diperjualbelikan di marketplace. Info selanjutnya akan diinfokan pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.